Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ismawati. Tempat tugas PAUD Doa Bunda, Desa Pematang Benteng, Kecamatan Batang Prana, Kabupaten Indragiri Hulu. Nomor HP 0812 7731 7833. Semangat pagi, semangat pagi. Baiklah, kita akan masuk materi pada pagi hari ini, yaitu tentang kegiatan seni kria untuk anak usia dini. Tujuan materi ini adalah materi musik dan gerak berisi tentang hal-hal yang bisa digunakan oleh guru dan orang tua untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bermain seni kria dalam proses belajar di rumah ataupun di sekolah. Tujuan materi ini membekali peserta tentang apa, bagaimana, mengapa, kapan, siapa, untuk pelaksanaan kegiatan bermain seni kria dalam proses belajar di rumah maupun di sekolah. Apa itu seni? Seni adalah suatu proses yang menggunakan kreativitas. Melalui kreativitas anak, membangun imajinasi, menyalurkan ide, berekspresi, bereksplorasi, dan bereksperimen. Seni kria merupakan cara bagi anak untuk mengidentifikasi, membangun, dan menghubungkan antara pengetahuan, minat, dan pengalaman, kemudian mengekspresikan melalui sebuah karya. Mengapa perlu kita melakukan seni kria ini? Sebagai redaksi perkembangan kognitif, menyelesaikan masalah, bersifat kritis, memprediksi dan mencoba sesuatu yang baru, mengembangkan kemampuan motorik sebagai bekal untuk kemampuan menulis, koordinasi anggota tubuhnya, kelenturan dan gerak-gerakan yang dapat mendukung tumbuh kembang anak. Semua perkembangan aspek anak akan tercapai menggunakan permainan seni kria ini sebagai salah satu cara komunikasi dan mengekspresikan perasaan dan emosi, mengembangkan kemampuan bahasa, membangun kemampuan kerjasama dan apresiasi. Dua jenis seni kria, yaitu berbasis proses dan berbasis hasil. Apa itu berbasis proses? Yaitu tidak ada instruksi atau langkah-langkah pembuatan. Kemudian tidak ada contoh yang harus diikuti oleh anak usia dini. Kemudian tidak ada benar atau salah pada seni kria berbasis proses ini. Berfokus pada pengalaman, alat, media, dan material. Hasil karya unik dan original. Menghasilkan pengalaman yang rileks dan menyenangkan. Karya seni menggambarkan dan menunjukkan ekspresi dan perasaan anak. Ide-ide tidak dapat dicari dari internet. Sedangkan pada seni kria berbasis hasil, yaitu ada instruksi yang harus dilakukan oleh anak.
Guru membuat contoh untuk ditiru oleh anak. Ada cara yang salah dan ada cara yang benar. Ada hasil akhir yang sudah diharapkan. Kemudian, hasil akhir setiap anak terlihat serupa. Anak-anak mengalami kesulitan ketika mengerjakan. Guru-guru mungkin perlu memperbaiki kesalahan pada anak. Pola dan contoh dapat ditemukan pada internet. Inilah perbedaan antara seni kriya berbasis proses dengan berbasis hasil. Mengapa perlu seni berbasis proses ini? Karena karya seni berbasis proses memberikan kesempatan anak untuk mengeluarkan emosi-emosi yang ada di dalam dirinya dan membangun kepercayaan diri anak. Pada masa-masa kritis seperti ini yang sangat diperlukan anak, kesempatan mengekspresikan diri, menyenangkan diri, dan meluapkan emosi. Apa saja yang harus disediakan oleh guru atau orang tua? Ciptakan keluarga rumah yang menarik minat anak untuk berkreasi. Tata cara, alat, dan bahan yang menarik, sehingga terlihat oleh anak dan mudah dijangkau. Sediakan alat-alat yang beragam di sekitar rumah, baik warna, fungsi, tekstur, ukur, bentuk, buatan pabrik, bahan alam, dan lain-lain alat rumah tangga. Guru atau orang tua memberikan anak kebebasan untuk berkreasi. Guru dan anak memastikan suasana nyaman, santai, dan asik ketika anak sedang berkreasi. Sediakan tempat dan alat bahan yang dapat memancing rasa ingin tahu anak dan kebebasan untuk berekspresi. Contohnya adalah menggambar atau melukis. Dengan menggunakan alat dan bahan yang disediakan oleh orang tua atau guru. Di sini ada cat air, ada krayon, pewarna makanan, spidol, dan yang lain-lainnya. Karya seni 3 dimensi. Bermain dengan balok-balok, anak dapat menghasilkan sebuah karya seni dengan menggunakan balok sehingga pilihan alat main guru dan orang tua dapat menyediakan. 1. Misalnya potong-potongan kayu, Lego, pipa bekas, atau tutup botol, gelas, kardus, dan lain-lain. Masih banyak di sekitar kita alat dan bahan untuk seni 3 dimensi. Misalnya di sini ada tanah liat dan pasir. Kreasi dengan tanah liat dan pasir, tanah liat dapat diganti dengan membuat pabrik atau buatan guru, orang tua, tepung terigu, dan yang lainnya. Biarkan anak mengeksplorasikan diri. Apa yang harus dilakukan oleh guru atau orang tua ketika anak sedang membuat karya seni? Guru atau orang tua wajib mendampingi anak.
Sepakati aturan dalam bermain, misalnya berbagai bahan dan dengan teman, kakak, adik bergantian menggunakan alat dan bahan dan juga terakhir memberes-beres setelah bermain. Bagaimana ya berbicara dengan anak tentang hasil karya? Contohnya seperti ini. Wah, warna hijaunya sangat terang. Campurkan warna apa saja yang digunakan. Ada lagi contoh yang lain. Yuk, kita coba lagi mencampurkan air ke dalam tepung. Dengan takaran yang berbeda, apa yang akan terjadi? Anak akan mencoba dan berkarya dengan apa yang kita pandu untuk melakukan kegiatan hasil karya anak. Kemudian berilah anak reward sehingga anak bermotivasi untuk melakukan kembali dengan bermacam kegiatan. Demikianlah materi kita pada hari ini. Saya Ismawati pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.